perkenalkan nama saya Penny Nuraini, NIM 2019 Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Harga dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen PT Indosat Ooredoo Hutchison, survei pada pengguna kartu seluler IM3 di Kabupaten Kuningan. Kepada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi informasi komunikasi dapat menjadi ladang bisnis yang prospektif. Dengan adanya teknologi dapat membangun pondasi yang kuat bagi para pembisnis telekomunikasi termasuk operator seluler ini. Bisnis operator seluler merupakan usaha di bidang jasa yang harus terus meningkat karena termasuk kebutuhan. Selain itu juga didukung pula dengan hadirnya telepon seluler yang murah yang mampu dijangkau di berbagai lapisan masyarakat sehingga counter atau operator seluler semakin menjamur di mana-mana. Perusahaan harus semakin memperhatikan penggunanya agar merasa puas. Telah bersaing dalam menciptakan paket data internet yang sudah tersebar di pasaran seperti Telkomsel, XL, Indosat Ooredoo, dan sebagainya. Banyak paket data internet yang membuat para pelanggan tidak menetap hanya di satu operator saja. Pelanggan menginginkan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik saat digunakan untuk berkomunikasi, sehingga banyak pelanggan yang berganti-ganti operator seiring dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan setiap operator tersebut. Perseroan yang didirikan dengan nama PT Indosat Ooredoo Hutchison, Indosat dan Tri pada tahun 2022. Produk IM3 Indosat Ooredoo Hutchison adalah prabayar, merupakan layanan kartu seluler prabayar yang dapat membebaskan pelanggan untuk terhubung dengan internet melalui jaringan data 4G tercepat. Prabayar gratis pulsa save dan nelpon ke sesama ataupun tri sepuasnya. Sedangkan IM3 Ooredoo Pasca Prabayar merupakan layanan kartu seluler pasca prabayar, memiliki paket lengkap Freedom Postpaid dengan kuota terbesar di semua jaringan. Produk-produk tersebut juga sudah dipasarkan di counter-counter yang menjual paket data internet, di mana Indosat memiliki pelanggan yang cukup banyak di Indonesia. Persaingan yang semakin ketat akan membuat para pelaku bisnis menjadi lebih bergairah dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa puas terhadap pelanggan. Pelayananlah yang menjadi poin utama dalam jasa ini. Jika pelayanan diberikan secara maksimal, tentu saja akan mempengaruhi kepuasan seorang konsumen. Jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan diberikan, tentu saja akan menimbulkan dampak psikologis yang positif, yang mungkin akan berdampak terhadap perusahaan yang memberikan kepuasan tersebut. Berdasarkan kajian di atas, peneliti menetapkan untuk meneliti dengan judul Pengaruh Harga dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen PT Indosat Ooredoo Hutchison, survei pada pengguna kartu IM3 Kabupaten Kuningan. Untuk rumusan masalah, yaitu apakah produk dan pelayanan PT Indosat Ooredoo baik? Tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu untuk menganalisis harga terhadap kepuasan konsumen. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang pentingnya pengaruh pelayanan harga terhadap kepuasan konsumen. Kemudian untuk manfaat praktis bagi mahasiswa, yaitu dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan kepada para konsumen kartu seluler IM3, terutama para pengguna agar tetap loyal menggunakan produk tersebut. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam mengembangkan usahanya, baik dalam mengembangkan harga dan pelayanan, khususnya pada perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis global yang semakin ketat. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kualitas pelayanan harga terhadap kepuasan konsumen,
kartu seluler IM3 yang mana dapat berguna bagi pengguna kartu IM3 di Kabupaten Kuningan dan juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk bab 2 yaitu kepuasan konsumen, pengertiannya adalah kepuasan konsumen dalam penelitian ini adalah tingkat perasaan konsumen setelah menggunakan kartu IM3, kemudian membandingkan antara apa yang ia terima dan harapannya terhadap kartu seluler IM3 ini. Meliputi kelancaran komunikasi, kelancaran perolehan informasi online, kelancaran mengakses media sosial, kemudahan membeli, voucher isi ulang, dan promo menarik. Manfaat kepuasan konsumen ini yaitu menurut Cipto 2004 sebagai berikut. Hubungan antar perusahaan dan para konsumen atau pelanggan menjadi harmonis. Yang kedua yaitu memberikan dasar bagi pembelian ulang. Yang ketiga yaitu dapat mendorong untuk terciptanya loyalitas pelanggan. Yang keempat yaitu membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Langsung saja, yaitu mengukur kepuasan konsumen. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Yang kedua yaitu ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan. Yang ketiga yaitu lost customer analysis. Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti atau membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal ini terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. Yang keempat yaitu survei kepuasan pelanggan. Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan penelitian survei, baik survei melalui pos, telepon, wawancara, ataupun pribadi. Kemudian untuk pengertian harga, harga itu dapat diartikan sebagai sejumlah uang atau satuan moneter atau aspek lain non-moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan. Menurut Edi Suryatno Sugito 2007, pelayanan servis setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat kepemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan sesuatu produk fisik. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah tamahan yang ditunjukkan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk keputusan pembelian. Langsung kepada penelitian yang relevan. Yang pertama, beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kualitas produk dan pelayanan Kartika Nurrahmawati 2017. Pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen di kedai bangsawan. Sampel dalam penelitian ini adalah orang atau konsumen yang kebetulan datang dan menikmati produk di kedai bangsawan. Uji coba dengan responden sebanyak 30 konsumen dengan menggunakan teknik probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, kualitas produk, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator pada penelitian ini bersifat valid dan variabelnya bersifat reliable. Pada pengujian asumsi klasik, model regresi, dan bebas multikolonialitas, tidak terjadi heteroskedasitas dan berdistribusi normal. Urutan secara individu dari masing-masing variabel yang paling berpengaruh adalah variabel kualitas produk, lalu kualitas pelayanan, sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah adalah harga. Saran penulis adalah untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen dapat dilakukan dengan cara
penetapan harga yang bersaing, meningkatkan keberagaman produk, dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk kerangka pemikiran, yaitu harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen, pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dan hipotesis yang pertama yaitu pengaruh harga X1 terhadap kepuasan konsumen. Sebelum mengambil keputusan dalam membeli suatu produk atau jasa, konsumen ini membandingkan beberapa kemungkinan akan diperoleh di antaranya adalah harga produk dan pelayanan yang diberikan. Jika sebuah produk atau jasa yang ditawarkan sesuai serta pelayanan yang baik, maka konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa tersebut. Maka H1, harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, yaitu pengaruh pelayanan X2 terhadap kepuasan konsumen, maka H2 pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah survei eksplanatif. Penelitian survei eksplanatif adalah jenis survei yang digunakan untuk mengetahui mengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi atau apa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Penelitian dilakukan dengan metode survei yang ditujukan kepada pelanggan kartu seluler IM3 di Kabupaten Kuningan. Metode survei menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang disebarkan kepada para pelanggan kartu seluler IM3 sebagai respon penelitian. Kemudian B, yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini adalah orang, tempat, atau benda yang diamati. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang pernah menggunakan kartu seluler IM3 di Kuningan. Objek penelitiannya diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah data harga, pelayanan, dan kepuasan konsumen dalam menggunakan kartu seluler IM3. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang pernah atau sedang menggunakan kartu seluler IM3. Sampelnya dalam penelitian ini adalah pengguna kartu IM3 di Kabupaten Kuningan yang pernah atau menggunakan kartu seluler IM3. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 orang. Untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel non-probabilitas dengan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Teknik ini dipilih karena peneliti memiliki pertimbangan sendiri dengan cara sengaja memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi di mana responden yang dipilih memiliki syarat dan ketentuan. Yang pertama, responden pernah menggunakan kartu seluler IM3 lebih dari setengah tahun, yang jumlahnya belum diketahui karena responden dianggap lebih mengenal produk IM3 dan dapat menjawab pertanyaan seputar kartu seluler IM3. Yang kedua yaitu responden sudah melihat atau mendengar publikasi promosi penjualan IM3 baik melalui media cetak maupun elektronik. Kemudian bagian operasionalisasi variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Variabel yang keberadaannya mempengaruhi besar atau kecilnya nilai variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah harga X1 dan pelayanan X2. Yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu adalah variabel dependent atau variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan menjadi akibat dari variabel. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen.
Kemudian definisi variabel. Yang pertama yaitu pelayanan. Pelayanan dalam penelitian ini adalah persepsi para pelanggan terkait layanan yang diberikan kartu seluler IM3 kepada pelanggan selaras dengan harapan dan keinginan konsumen. Variabel layanan ditentukan berdasarkan kategori sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian untuk harga, yaitu harga dalam penelitian ini adalah persepsi para pelanggan terhadap keterjangkauan harga kartu seluler IM3 dengan kategori sangat terjangkau, 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 tidak terjangkau maupun sangat tidak terjangkau. Kemudian kepuasan konsumen ini dalam penelitian ini tingkat perasaan konsumen setelah menggunakan kartu seluler IM3, kemudian membandingkan antara apa yang ia terima dan harapannya terhadap kartu seluler IM3. Variabel kepuasan konsumen ditentukan berdasarkan kategori sangat puas, puas, netral, tidak puas, dan sangat tidak puas. Untuk bagian tabel yaitu variabel penelitian harga, keterjangkauan harga itu bernomorkan nomor 1, daya saing harga nomor 2, kesesuaian harga dan manfaat nomor 3, kesesuaian harga dengan kualitas produk yaitu nomor 4. Kemudian untuk indikator pelayanan, jangkauan harga yaitu nomor 5 dan 6, kemudian layanan kepada konsumen itu nomor 7 dan 8. Kemudian indikator kepuasan konsumen yaitu kelancaran komunikasi atau akses internet terdapat di pertanyaan nomor 9 dan 10. Mampu menyelesaikan keluhan pelanggan yaitu nomor 11. Produk yang sesuai yaitu nomor 12 dan produk yang mudah diperoleh dan digunakan yaitu nomor 13. Untuk skala pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert, yaitu kategori sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk sumber data, ada data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu pengguna kartu Indosat Urido Hutchison di Kabupaten Kuningan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder penelitian ini adalah data yang sudah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak lain seperti jurnal atau studi pustaka. Teknik pengumpulan datanya itu dengan 1 kuesioner, 2 studi pustaka. Untuk teknik pengujian instrumen, yang pertama yaitu uji validitas, menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya. Kemudian di sini ada tabel validitas harga X1. Untuk Pearson correlation-nya, pertanyaan nomor 1 0,800. Untuk sig to Thailand-nya yaitu 0 yang artinya valid, yang artinya valid. Kemudian yang kedua valid, ketiga dan keempat hasilnya valid. Berdasarkan pengujian dari 35 responden di atas, diketahui tingkat signifikansi yang diperoleh pada variabel harga menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel harga tersebut adalah valid. Untuk tabel variabel pelayanan, butir pertama sampai butir 4 pertanyaan hasilnya adalah valid karena nilai yang kurang dari 0,05. Kemudian untuk tabel uji validitas kepuasan konsumen dari pertanyaan 1 atau butir 1 sampai butir 5 itu hasilnya adalah valid. Untuk uji reliabilitas, suatu pengukuran menunjukkan stabilitas konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur. Nah, ada beberapa
Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha-Cronbach. Di sini tabel uji reliabilitas harga 0,783, pelayanan 0,781, kepuasan konsumen 0,742, lebih dari taraf signifikansi 0,6, maka hasilnya adalah reliable. Kemudian teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif. Digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Menurut Sugiono 2011. Dalam analisis deskriptif ini meliputi yang pertama, analisis responden yang terdiri dari nama, jenis kelamin, pekerjaan, dan waktu penggunaan. Yang kedua yaitu analisis mengenai 3 variabel harga, pelayanan, dan kepuasan konsumen. Deskripsi variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen pengguna kartu seluler IM3 di Kabupaten Kuningan. Untuk variabel harga, untuk pengkategorian variabel harga dapat dilakukan dengan mencari nilai tertinggi dan terendah dan menentukan range atau interval kelas. Untuk melakukan penelitian pada variabel harga ini terdapat 4 item pertanyaan dengan skala Likert 5 pilihan jawaban. Maka pengkategorian harga diperoleh melalui cara sebagai berikut. Range, harga tertinggi 20 dikurangi harga terendah 12 dibagi 5. 5 adalah skala Likert dengan 5 pilihan jawaban. Jadi hasilnya 1,6 dibulatkan menjadi 2. Kemudian untuk banyaknya kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log 35. 35 dari hasil jumlah responden. Kemudian untuk kategorisasi harga sangat terjangkau, intervalnya adalah 20, terjangkau 18 sampai 19, netral 16 sampai 17, tidak terjangkau 14 sampai 15, sangat tidak terjangkau 12 sampai 11. Untuk variabel pelayanan yaitu nilai tertinggi 20 dikurangi 10 mendapatkan hasil 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Untuk kategorisasi pelayanan sangat baik yaitu 18 sampai 20, baik 16 sampai 17, netral 14 sampai 15, buruk 12 sampai 13, sangat buruk 10 sampai 11. Untuk variabel kepuasan konsumen yaitu mendapatkan hasil range dari nilai tertinggi 25 dikurangi nilai terendah 10 mendapatkan hasil 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. Kemudian untuk kategorisasi kepuasan konsumen sangat puas yaitu 22 sampai 25, puas 19 sampai 21, netral 16 sampai 18, tidak puas 13 sampai 15, sangat tidak puas 10 sampai 12. Untuk uji prasyarat regresi, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data terdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Dalam pembahasan pengujian normalitas ini akan digunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila signifikansi hasil pengujian lebih dari 0,05. Kemudian uji linearitas adalah hubungan yang linear antara variabel, artinya
Setiap adanya perubahan yang terjadi pada suatu variabel akan diikuti oleh perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Maka diperlukan uji linearitas menurut Nurgianto DKK 2015. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah harga dan pelayanan memiliki hubungan yang linear atau tidak dengan kepuasan konsumen kartu seluler IM3. Untuk uji asumsi klasik, itu ada uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui tidak terjadinya multikolinearitas dalam variabel bebas yang berada dalam suatu model. Artinya, antara variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Bila terjadi, maka antar variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Cara untuk mengetahui dapat dilakukan dengan bantuan SPSS dengan melihat nilai toleransi. Untuk uji heteroskedastisitas, yaitu menurut Priyatno 2010 menjelaskan heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian antara residu untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya tidak terjadi heteroskedasitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedasitas. Untuk pengujian autokorelasi, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, yaitu dengan menggunakan uji Darwin-Watson yang kemudian dibandingkan dengan tabel klarifikasi nilai Darwin-Watson sebagai berikut. Untuk koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi adalah 0 lebih dari R pangkat 2 lebih dari 1 nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel besar dalam menjalankan variabel terikat sangat terbatas. Kemudian untuk pengujian hipotesis, yaitu teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis data yang digunakan pada penilaian ini yaitu tentu teknik analisis regresi dua prediktor atau analisis berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh harga pelayanan baik secara individual, parsial, atau bersama-sama secara simultan terhadap kepuasan konsumen kartu seluler IM3 menurut Supardi. Persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Keterangannya yaitu Y merupakan kepuasan konsumen, X1 adalah harga, X2 adalah kualitas pelayanan. Kemudian uji T, uji parsial atau uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Formula hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen kartu seluler IM3. Kemudian B. Pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen kartu seluler IM3. Kemudian untuk uji signifikansi simultan atau uji serentak, uji F, digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh harga pelayanan secara bersama-sama atau simultan terhadap kepuasan konsumen Y. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Kemudian HO, F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Tidak terdapat pengaruh secara simultan untuk variabel harga dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen kartu seluler IM3. Kemudian untuk HA, F hitung lebih besar daripada F tabel. Terdapat pengaruh secara simultan untuk variabel harga pelayanan terhadap kepuasan konsumen kartu seluler IM3.
Kriteria pengambilan keputusan. HO diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel pada 5%. Kemudian HA diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada 5%. Kemudian untuk koefisien determinasi R2, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel harga dan pelayanan dapat menjadi prediktor variabel kepuasan konsumen, dapat dilihat pada koefisien determinasi. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan pelayanan harga dalam memprediksi variabel Y, yaitu kepuasan konsumen. Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien kolerasi. Terima kasih.